yang siswa kelas 10 mesin 1 hingga mesin 5. Kembali lagi pada teori gambar teknik mesin ya. Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai proyeksi ortogonal. Sudah saya jelaskan mengenai teori-teorinya, pengertiannya hingga bagian-bagiannya. Kali ini ya, bab ini saya nggak langsung lanjut ke materi bab selanjutnya. Saya masih tetap pada proyeksi ortogonal karena di ortogonal ini memerlukan pemahaman lebih tinggi ya. Jadi nanti setelah kemarin saya beri teorinya apa itu ortogonal, kali ini nanti saya akan menunjukkan contoh-contoh gambar 3 dimensi yang dijadikan menjadi 2 dimensi atau yang sering disebut sebagai proyeksi ortogonal. Masih ingat ya ortogonal itu apa? Ortogonal itu merubah gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi ya, yang diletakkan pada kuadran-kuadran yang telah ditentukan. Oke, silakan disimak video ini, pahami materinya ya. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian contoh-contoh gambar penerapan proyeksi ortogonal dari Eropa maupun Amerika ya. Mungkin beberapa kelas sudah mendapatkan teori mengenai proyeksi ortogonal secara detail, tapi mungkin dari beberapa kelas juga ada yang belum mendapatkan secara detail mengenai proyeksi ortogonal. Jadi ini untuk lebih mematangkan kalian mengenai proyeksi ortogonal, karena di bab ini adalah sangat penting sekali di proyeksi ortogonal mengenai pandangan atau proyeksi. Kalian harus paham secara betul di sini ya. Oke, kita langsung ke gambar yang pertama ya. Ini gambar 3 dimensi. Gambarnya masih biasa ini. Ini merupakan proyeksi Eropa karena berada di kuadran 1. Masih ingat ya, kenapa sering disebut kuadran 1? Karena tampak depannya berada di kuadran 1. Itu kalau yang Eropa. Mari kita lihat. Nih, tampak depannya. Ini kuadran 1. Jangan sampai lupa peletakan kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tampak depan berada di kuadran 1. Yang kelihatan adalah A dan B. Lalu tampak sampingnya. Tampak sampingnya diletakkan di sebelah kiri. Karena mengapa tidak di bawah? Karena tampak samping itu selalu sejajar vertikal dengan tampak depan atau pandangan utama. Ya, yang kelihatan tampak sampingnya adalah F, D, dan G. Yang kita lihat tampak samping kanannya, meskipun ini diletakkan di sebelah kiri, tapi yang kita lihat itu adalah tetap samping kanannya. Ya. Terus yang atas diletakkan di bawahnya atau di kuadran 4. Mengapa di kuadran 4? Karena tampak atas itu selalu sejajar horizontal dengan pandangan utama. Dan yang kelihatan adalah C, D, dan E. Itu yang Eropa. Lalu di sini yang Amerika. Gambarnya masih sama ya. Amerika merupakan proyeksi di kuadran 3. Mengapa? Karena tampak depannya diletakkan di kuadran 3. Kuadran 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Kuadran 3. Tampak depannya masih sama juga, tampak depannya bentuknya seperti apa, seperti gambar yang utama tadi ya, masih sama, cuma bedanya peletakan kuadrannya. Tampak depannya diletakkan di kuadran 3, masih sama, A dan B yang kelihatan. Lalu yang sampingnya tetap kita melihat samping kanannya, bukan samping kirinya, samping kanan, tapi diletakkan di sebelah kanan tampak depan atau di kuadran 4. Itu kalau yang Amerika. Kalau yang Eropa tampak sampingnya diletakkan di sebelah kirinya ya. Nih, selalu sejajar vertikal dengan pandangan utama, itu yang samping. Lalu yang atas tetap sama juga, yang kelihatan adalah C, D, dan E. Itu tampak atasnya selalu sejajar horizontal dengan pandangan utama. Ini yang Amerika. Gambar yang ketiga, di sini ada sebuah gambar
safe block gambar 3 dimensi ya. Kira-kira ini proyeksi apa ya? Ini merupakan proyeksi vektoral antara isometri, dimetri, miring dan perspektif. Kira-kira ini gambar apa? Gambar isometris ya, karena memiliki sudut yang sama X dan Y-nya 30 derajat, 30 derajat. Gambar 3 dimensi ini akan kita rubah menjadi sebuah proyeksi ortogonal sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan tampak depannya karena yang ditentukan tampak depannya adalah daerah sini, tampak depannya, tampak atas dan samping kanannya. Sehingga bentuk seperti ini. Kira-kira ini proyeksi apa? Apakah Eropa atau Amerika? Silakan coba dijawab, di pause dulu videonya biar untuk melihat sejauh mana kalian paham mengenai ortogonal ya. Gambar ini merupakan proyeksi apa kira-kira? Amerika ya, Amerika. Mengapa Amerika? Karena tampak depannya ini, tampak depannya berada di kuadran 3. Berarti langsung saja bisa kita sebut ini sebagai proyeksi Amerika. Lalu gambar yang keempat, ada sebuah gambar 3 dimensi yang akan kita proyeksikan menjadi proyeksi ortogonal ya. Kita gambarkan, kita terapkan dalam proyeksi ortogonal. Dan di sini yang ditentukan, di sini pandangan depannya, di depan, samping kanan dan atasnya. Sehingga didapat sebuah gambar penerapan ortogonalnya seperti ini, 2 dimensinya. Kira-kira ini proyeksi Eropa ataukah Amerika? Silakan di pause dulu untuk menguji sejauh mana kalian paham. Jadi dari gambar ini merupakan proyeksi Eropa ya. Mengapa Eropa? Karena tampak depannya, ini tampak depannya ya. Yang kelihatan adalah F, D, dan E. Ini tampak depan. Berada di kuadran 1. Berarti otomatis gambar ini bisa dikatakan sebagai proyeksi Eropa. Itu. Dan gambar yang kelima, di sini telah diketahui gambar 3 dimensi yang berbentuk poros dan bentuk 3 dimensi berbentuk balok. Jika kita gambarkan dalam proyeksi ortogonal atau kita gambarkan 2 dimensinya, kedua gambar ini memiliki perbedaan. Perbedaannya jadi seperti ini. Ada garis sumbunya, garis titik, garis titik, garis titik. Ini merupakan menunjukkan kalau benda ini merupakan sebuah poros atau benda yang berbentuk bulat ya. Dengan lambang diameter. Ini. Beda lagi dengan yang balok. Yang balok juga sama, gambarnya sama, cuma yang membedakan dalam pembacaan gambarnya tertera bukan diameter melainkan ini lambangnya. Membedakan kalau benda ini merupakan 3 dimensi yang berbentuk balok ya. Itu pembedanya. Gambar selanjutnya, di sini ada sebuah gambar yang sering kalian lihat dalam kepala gambar atau kalian sering menyebutnya dalam etiket. Ada gambar ini ya. Lalu apa bedanya antara kedua gambar ini? Ini kalau ada tugas gambar, kalau kalian prakteknya membuat gambar Amerika, proyeksi Amerika, ya harus di sini Amerika buatnya seperti ini. Kalau gambarnya Eropa, proyeksinya harus kalian gambarkan seperti ini. Jadi begini, saya jelaskan ya, ini mengapa Eropa dan ini mengapa Amerika. Dari yang pertama Eropa, ini saya tentukan pandangan depannya yang bulat ya, pandangan depan. Terus ini samping. Karena benda yang berbentuk poros itu yang kita lihat hanya tampak depan dan tampak sampingnya. Karena tampak atasnya pasti akan sama. Jadi cukup hanya 2 pandangan saja, yaitu depan dan samping. Itu yang benda yang berbentuk poros. Ini pandangan depan, ini samping. Bayangkan ini merupakan sebuah kuadran. Ya.
kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Ini pandangan depannya. Pandangan 1 berarti ini merupakan proyeksi Eropa. Yang Amerika, ini pandangan depannya. Ini sampingnya. Kita bayangkan ini merupakan sebuah kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Pandangan depannya berada di kuadran 3, berarti adalah Amerika. Gitu ya. Semoga paham terhadap contoh-contoh gambar dari proyeksi ortogonal ini. Nah, itu tadi contoh-contoh gambar penerapan dari proyeksi Eropa maupun Amerika ya. Semoga dari gambar yang telah saya tunjukkan, semoga kalian bisa memahami dengan baik bagian-bagian dari proyeksi ortogonal dari Amerika maupun Eropa. Kali ini pembelajaran minggu ini gambar teknik, saya tidak akan memberikan tugas. Emang sebenarnya dari kemarin-kemarin itu bukan tugas ya sebenarnya. Karena kalau tugas tuh saya menyuruh kalian untuk bekerja, berpikir. Tapi kalau minggu kemarin saya tidak menyuruh seperti itu ya, bukan tugas. Cuma saya hanya suruh kalian mencatat dari materi atau kesimpulan yang telah saya jelaskan dalam video. Itu bukan sebagai tugas, itu sebagai bukti kalian bahwa telah melihat video pembelajaran ini. Jangan dianggap itu tugas ya. Meskipun seperti itu, tetap saya pantau siapa saja yang telah mengirimkan bukti bahwa dia telah mengikuti pembelajaran online atau telah melihat video ini ya. Seperti itu, jangan dianggap beban. Kali ini yang harus kalian lakukan setelah melihat video ini, kalian cukup screenshot bahwa kalian telah menonton video dalam YouTube video ini ya. Di screenshot, terus kalian silahkan dikirim ke Google Classroom, diberi nama. Sudah cukup jelas ya itu ya. Screenshot dan bukti kalian telah menonton sampai akhir video pembelajaran minggu ini. Oke, seperti itu. Saya rasa itu tidak sulit, jangan dianggap beban. Saya ucapkan terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.